Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketiga kali ini kita masih belajar materi minggu yang lalu tentang pendalaman distribusi peluang variabel acak. Jadi tonton terus video pembelajaran dari Bapak sampai habis ya. Salam semangat, salam fraternitas, dan salam. Oke, kita masuk ke materi kita. Masih terkait ya materi minggu yang lalu, yaitu pendalaman distribusi peluang variabel acak. Oke, di sini nakku kita membahas soal sebanyak mungkin sehingga mempermudah pemahaman tentang materi ini ya. Kita masuk dulu ke soal yang pertama. Oke, kita baca sama-sama. Variabel acak X menyatakan banyaknya gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Pertanyaannya, buatlah tabel distribusi peluang variabel acaknya. Bagian B, peluang jika X-nya sama dengan 0. Apa artinya jika X-nya sama dengan 0? Oke, kalau X-nya sama dengan 0 artinya anakku bahwa X ini tadi menyatakan bahwa banyaknya gambar yang muncul kan gitu ya. Berarti kalau X nya sama dengan 0 berarti banyak gambar yang muncul pada pengetosan 3 keping uang logam tersebut adalah tidak ada ya, tidak ada gambar yang muncul. Berarti bisa saja ketiga sisinya angka yang muncul. Itu artinya X nya sama dengan 0 ya. Bagian C, mencari nilai peluang X sama dengan 2. Berarti di sini kalau X sama dengan 2 berarti dari 3 sisi uang logam itu yang muncul adalah 2 sisi gambar. Itu artinya X sama dengan 2. Baik, kita bahas. Perhatikan dulu diagram pohon dari pengetosan atau pelemparan 3 keping uang logam secara bersamaan. Di sini nakku, dari pengetosan 3 keping uang logam tadi, maka banyak kemungkinan ya ketiga sisi yang muncul adalah ada 8 kemungkinan ya. Perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Artinya apa di sini? Jika kemungkinan pertama ketiga sisinya sisi angka yang muncul, berarti X-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dari ketiga sisi ini gambarnya atau sisi gambarnya tidak ada yang muncul, tidak ada G yang muncul ya. Itu artinya X nya 0. Kenapa anakku? Karena X ini kan dari soal atau dari awal sudah ditetapkan keterangannya terkait dengan banyaknya sisi gambar yang muncul. Berarti dari ketiga sisi ini tidak ada gambar yang muncul atau tidak ada sisi G yang muncul, sehingga X nya ditetapkan 0. Itu juga ini AAG berarti banyak sisi gambar muncul 1 gitu ya. AGA berarti banyak sisi gambar muncul 1. Pokoknya yang kita data adalah banyak sisi gambar yang muncul dari ketiga sisi uang logam tersebut. Oke, totalnya semua ada 8 kemungkinan sisinya ya. Baik, dari sini langsung kita ambil ruang sampelnya. Yang tadi diagram pohon tadi ruang sampelnya, sehingga NS nya adalah 8 kemungkinan ya. Total kemungkinan ketiga sisi uang logam itu yang bisa muncul 8 kemungkinan ya. Baik ya, X tadi adalah menyatakan gambar yang muncul kan gitu ya. Berarti dapat kita identifikasi jika ketiga sisinya sisi angka yang muncul atau AA tadi AAA gitu ya 3 kali, berarti sisi G nya kan nggak ada yang muncul, berarti ditetapkan 0 nilainya. Berarti dari sini nakku bisa juga sisi gambar yang muncul kemungkinan selain 0, 1, 2, dan 3 ya. Ada 4. Ada 4 kemungkinan ya. 0, 1, 2, dan terakhir adalah 3. Oke ya. Baik, kita buat distribusi peluang variabel acaknya dalam tabel ya. Untuk X nya dari 0 sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3. Oke, kita cari nilai peluangnya masing-masing.
peluang X sama dengan 0, berarti peluang jika tidak ada muncul sisi gambar, berarti peluangnya adalah dapat kita lihat dari diagram pohon tadi. Ini dia, jika X sama dengan 0 berarti banyak caranya adalah hanya satu ya, berarti 1 dibagi dengan totalnya 8 kan gitu ya. Ini 8 kemungkinan atau 8 cara ya. Berarti dari sini 1/8 ya nilai peluangnya. Kalau X yang sama dengan 1, kalau X yang sama dengan 1 berarti aku ada 3 tadi ya, 3 cara atau 3 kemungkinan. 3 dibagi dengan totalnya berarti 3/8. Kalau 2 juga ada 3 cara dibagi totalnya 8. Kalau jika X 3 berarti ketiga sisinya muncul sisi gambar ya kan, G ada 1 cara tadi ya kan, 1 kemungkinan, berarti totalnya 8 gitu dia nak ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini semua ya, kalau kita jumlahkan ini semua, maka hasil penjumlahannya terbukti adalah 8/8 alias 1. Jadi terbukti ya sebagai syarat pencacahan atau pendistribusian peluang variabel acak yang kita nyatakan X adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Bagian B ya, berapakah nilai peluang X sama dengan 0 ya. Berarti kalau X sama dengan 0, ini dia nilai peluangnya adalah 1/8, tinggal isi aja. Kalau peluang X sama dengan 2 ya, X sama dengan 2 nilai peluangnya adalah ini dia 3/8. Oke. Bapak kira tidak ada kendala sebatas ini, tapi Bapak berikan cara cepatnya ya. Selain dengan cara ini ada trik atau cara cepat terkait dengan pelemparan, khusus pelemparan uang logam ya. Apakah pelemparannya 2 keping, 3 keping, 5 keping, 6 keping, tidak dipersoalkan. Jadi dengan apa ya, dengan segitiga Pascal ya kita selesaikan. Caranya aku bagaimana? Oke, angka 1 dulu yang paling atas, baru kiri kanannya sisipkan angka 1, baru kita jumlahkan ini 1 tambah 1 2, sisipkan kiri kanannya angka 1 kembali gitu dia, baru 2 sisi, maaf ya, 2 angka yang berdekatan kita jumlahkan, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, sisipkan angka 1 kiri kanan, jumlahkan lagi 4 6 4, sisipkan, jangan lupa ya kiri kanan angka 1. Berikutnya lagi adalah jumlahkan lagi 5 10 10 dan 5 ya, sisipkan angka 1 di samping kiri kanan. Nah sebatas ini aja dulu, perhatikan ya, kembali ke soal tadi, pelemparan 3 keping uang logam. Pelemparan 3 keping uang logam berarti lihat aja di sini ya, di mana baris yang memiliki angka 3, berarti di situ dia ya. Pelemparan 3 keping uang logam berarti di sini dia ya, yang ini. Oke, ini khusus pelemparan atau pengetesan 3 keping uang logam ya. 3 keping uang logam. Baik ya. Di sini pengetesan 3 keping uang logam tadi kita ketahui tadi nakku adalah kemungkinannya kan X ini menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul ya kan. Kemungkinan pertama, jika sisi gambarnya tidak ada yang muncul berarti X nya sama dengan 0. Maka nilai peluangnya adalah, perhatikan ini urutan pertama ini ya, koefisiennya kan 1 di sini. Berarti itu nilainya 1 per totalnya. Totalnya berapa ini? Oke, sebagai raw sampelnya ya, totalnya kan 8 ya. 1 tambah 3 tambah 3 7 tambah 1 lagi 8. Berarti 1/8 ya, kira-kira gitu dia. Kalau X-nya 1 ya kan, X-nya 1 berarti nilai peluang X sama 1 ini dia, kita ambil 3 per totalnya 8. Kalau X-nya 2
Oke, urutannya lagi 3/8 juga. Terakhir kalau X-nya 3 kan gitu tadi ya. X-nya 3 adalah ini dia 1/8. Oke, terbukti ya, sama hasil akhirnya. Baik, misalnya aku kalau Bapak ganti lagi misalnya ya, pelemparan, misalnya pelemparan atau pengetosan 3 keping uang logam sekaligus. Pelemparan 3 keping uang logam ya. Baik, pelemparan tadi 3 keping udah ya, berarti Bapak ganti 5 lah ya, misalnya 5 keping ya, uang logam ditos secara bersamaan. Berarti kemungkinannya ini kita misalkan sebagai X nya ya, berarti kemungkinannya di sini nilai X nya kita identifikasi sebelum kita cari nilai peluangnya adalah X ini menyatakan banyaknya pelemparan 3 keping, maaf ya, 5 keping uang logam. X ini menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul misalnya ya, banyaknya sisi gambar yang muncul. Oke ya, berarti sama saja kalau 5 keping uang logam, berarti perhatikan di sini ya, baris yang memuat angka 5. Oke, ini dia ya. Oke ya, jadi inilah pelemparan 5 keping uang logam. Totalnya berapa di sini? Total adalah 15, 30, 32 ya. 32. Berarti kemungkinannya misalnya X ini menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Kemungkinan pertama tidak ada yang muncul, berarti X nya 0. Kemungkinan kedua 1 gambar yang muncul, berarti X nya 1. Kemungkinan ketiga 2 sisi gambar muncul, 3 sisi gambar muncul, 4 sisi gambar muncul, bisa ke 5 sisinya gambar yang muncul, kan gitu ya. Berarti nilai peluangnya anakku ini tadi ya, mulai dari baris pertama 1, 5, 10, 10, 5, 1 ya, 1 per total 32 gitu ya, kan gitu dia anakku. 1 per 32. Berikutnya lagi berapa? 5 ya. Ini dia 5 per 32. Berikutnya lagi 10 per 32. 10 per 32. Untuk X nya 4 berarti 5 per 32. Untuk X nya sama dengan 5 berarti 1 per 32. Oke, kalau kita jumlahkan ini hasilnya pasti 32 per 32 atau 1 juga, kan gitu ya. Oke ya, Bapak kira cukup mudah. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, di mana variabel acak X menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul, ya. Oke, buatlah tabel diagram, tabel distribusi misal Bapak ya, probabilitasnya, sama artinya membuat tabel distribusi peluang ya, variabel acak X nya ya, kira-kira gitu dia maksudnya. Baik, kita bahas. Karena 2 dadu ditos secara bersamaan ya, 2 dadu ditos secara bersamaan, berarti ini dia dadu pertama misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sisi. Dadu kedua juga ya, dadu kedua juga ada 6 sisi ya, dadu kedua juga ada 6 sisi. Sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Oke, baru kita jumlahkan atau kita tambahkan. Sisi angka 1 pada dadu pertama ditambah dengan sisi angka 1 pada dadu kedua, jumlahnya adalah 2 ya, jumlahnya adalah 2. Oke, di sini 1 tambah 2 3 gitu ya, 4 5 6 7. Oke, di sini 3 4 5 6 7 8. Sini 4 6 gitu ya.
7, 8, 9, 10. Sini adalah, di sini adalah 6 ya. 3, 4. Oh, ada kesilapan. Kita ulang. Di sini 3 tambah 1 ke 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini 7, 8, 9, 10, 11 dan terakhir adalah 12 ya, 6 tambah 6 ya. Nah, dari sini NS-nya atau ruang sampelnya adalah 6 kali 6, 6 sisi kali 6 sisi, alias ada 36 pasangan sisi kemungkinannya ya. Nah, di mana X ini menyatakan jumlah kedua mata dadu. Oke ya. X di sini adalah menyatakan jumlah sisi kedua mata dadu ya. Sisi kedua mata dadu ya, berarti ada 36 sisi ya. Berarti kemungkinannya di sini nakku, jumlah kedua sisi mata dadu adalah ada berapa di sini kemungkinannya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 ya. Oke, berarti nilai X-nya adalah ya, bisa kita buat nilai X-nya kemungkinannya di sini adalah 2 sampai 12 tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan terakhir adalah 12 ya. Kan gitu ya. Maka nilai peluangnya adalah jumlah kedua sisi mata dadu berjumlah 2. Berapa dia? Oke, kita perhatikan lagi tabel tadi ya. Berjumlah 2, ini dia, hanya 1 ya. Kalau jumlah kedua sisi mata dadu berjumlah 3, ini ada 2 kemungkinan. Kalau berjumlah 4, ini dia nakku ya, ada 3 kemungkinan. Kalau berjumlah 5, oke, ada 4 kemungkinan, gitulah seterusnya ya. Kalau berjumlah 12, oke, 1 juga. Baik ya. Jadi jumlah kedua sisi mata dadu berjumlah 2, banyak kemungkinannya 1 per totalnya ya, 36. Berjumlah 3 kedua sisi mata dadu, ada 2 tadi ya, per totalnya 36. Ini 3 per 36, 4 per 36, ini 5 per 36, 6 per 36. Baru ini kembali turun lagi 5 per 36, 4 per 36, 3 per 36, 2 per 36, terakhir 1 per 36. Kalau kita totalkan ini semua, jumlahkan maksudnya, pasti 36 per 36 atau 1. Baik, misalnya Bapak tambah ya, tentukanlah nilai peluang jika X-nya sama dengan 3. Oke, X-nya sama 3, nilai peluangnya adalah ini dia ya, 2 per 36 atau sama-sama bagi 2 menjadi 1/18. Oke, nilai peluangnya X sama dengan 7 misalnya ya. Berarti X sama 7 maksudnya nakku adalah nilai peluang jika jumlah kedua sisi mata dadu itu berjumlah 7. Berarti banyak caranya adalah ada 6 per total ya. Banyak sisi, banyak pasangan sisinya 36. Oke. Berarti sama-sama bagi 6 1/6. Oke, demikian dia ya. Baik, kita masuk ke contoh ketiga ya. Di sini diketahui tabel distribusi peluang variabel acaknya sebagai berikut. Ini dia. Tentukanlah nilai K-nya. Oke, yang ini ya. Oke, ingat aku bahwa jumlah nilai peluang ini harus sama dengan 1, itu aja ya. Berarti dari sini dapat kita selesaikan peluang
ya, kita jawab ya. Peluang dari X sama dengan 1, kan gitu dia ya. Ditambah peluang dari X sama dengan 2, ditambah peluang dari X sama dengan 3, ditambah peluang dari X sama dengan 4. Di sini nakku ya, nilai peluangnya adalah harus terbukti 1, kira-kira gitu deh. Berarti dari sini gantikan nilai peluang X sama dengan 1 tadi adalah nilainya 1/4, kita gantikan, ditambah nilai peluang X sama dengan 2, nilainya tadi 2/5, gantikan, tambah nilai peluang X sama dengan 3, itulah yang dicari K tadi ya, ditambah nilai peluang X sama 4, nilainya tadi adalah 1/5, sama dengan 1. Oke, jumlahkan ini semua supaya mudah. Samakan penyebutnya, kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan KPK penyebut ya, 5 kali 4, 20 ya. Berarti dari sini 20 kali 1/4 adalah 5, ditambah 20 kali 2/5 adalah 8, ditambah 20 kali K, 20K, ditambah 20 kali 1/5 adalah 4, sama dengan 20 kali 1 tetap 20. Nah dari sini sama artinya adalah persentasenya kita jumlahkan, 5 tambah 8 hasilnya 13, tambah 4 17 ya. 17 ditambah 20K sama dengan 20 ya. 17 tambah 20K tidak bisa nakku ya, karena bentuk penjumlahan tak sejenis ya, satu memuat K, satu tanpa variabel K. Berarti ini kita pindahkan aja ke ruas kanan ya. Berarti 20K sama dengan 20 kurang 17 sama dengan 3. Nah dari sini K nya dapat kita peroleh 3 per, ini pindah menjadi pembagian ya, menjadi pembagian ya, menjadi bagi dia. Tapi kalau ini tadi pindah menjadi selisih atau kurang, kan gitu ya. Oke, jadi per 20. Kenapa menjadi bagi? Karena antara 20 dengan K dipisahkan oleh perkalian, kan gitu ya. Lawan perkalian kan bagi. Ini tadi kalau 17 pindahkan ke kanan, kenapa kurang? Karena antara 17 dengan variabel K ini dipisahkan oleh operasi penjumlahan, maka lawan penjumlahan adalah kurang atau pengurangan, gitu ya. Jadi K nya adalah, sudah kita peroleh, nilai K nya adalah 3 per 20 ya, karena tidak bisa lagi dikecilkan, biarkan aja sebagai hasil akhir. Baik, kita masuk ke contoh yang keempat. Katanya bagaimana nakku contoh yang keempat ini? Katanya adalah sebuah kantong berisi 4 bola kuning dan 3 bola hijau. Dari dalam kantong ya, ini dia, dari dalam kantong diambil 3 bola sekaligus, di mana variabel acak X dinyatakan yaitu banyaknya bola kuning yang muncul ya. Ingat ya, X ini banyaknya bola kuning muncul. Maka tentukanlah nilai peluang X nya sama dengan 0 dan nilai peluang X nya sama dengan 3. Ingat ya, X ini menyatakan banyaknya bola kuning yang muncul, dan dari dalam kantong itu hendak diambil bola sebanyak berapa. Ini juga harus kamu perhatikan. Diambil 3 kan gitu ya. Kalau diambil 3 ya, kalau diambil 3 bola dari dalam kantong, maka kemungkinan banyak bola kuning yang terambil ada 4 lah ya. Yang pertama, bisa bola kuningnya tidak ada terambil, berarti X nya 0. Kemungkinan kedua, bola kuningnya terambil 1, X nya 1. Kemungkinan ketiga, bola kuningnya terambil 2, berarti X nya 2. Kemungkinan keempat, bola kuningnya terambil ya, ketiga-tiganya kuning, berarti X nya 3. Gitu dia ya. Karena ditanya bukan di sini membuat distribusi peluang variabel acaknya, tetapi langsung mencari nilai peluang X 0 dan peluang X 3, maka kita ambil ruang sampelnya.
Perhatikan ya, ini dia kantong tadi. Oke, misalnya ini kantung ya, terdiri dari atas 4 bola kuning kan gitu ya, dan 3 bola hijau. Dari dalam kantong ini diambil sebanyak berapa bola katanya tadi? Diambil 3 bola ya, kan gitu ya. Ini dia. Ingat ya, maka ruang sampelnya ya, ruang sampelnya adalah ini dia, NS sama dengan berapa? Ya, ini masuk ke masalah kombinasi ya, kalau pengambilan bola ya. Kombinasi 3 bola diambil dari berapa bola yang terdapat dalam kantong seluruhnya? 4 tambah 3 berarti itu 7. Kombinasi 3 dari 7, artinya anakku diambil bola 3 dari 7 bola yang tersedia dalam kantong. Atau dari dalam kantong ada 7 bola tapi diambil 3, itu sama artinya 7 kombinasi 3 ya. Masukkan ke rumus kombinasi, berarti 7 faktorial per 3 faktorial gitu ya. Paling kiri di atas, paling kanan bawah, tapi sisipannya atau tambahannya selisihkan ini. 7 kurang 3 berapa? Selisih 4. Oke, baru difaktorialkan lagi. Oke, kita sernakan di sini 7. Notasi faktorial kan perkalian bilangan asli ya, secara berurutan kurang-kurang 1. 7 kali 5, 7 kali 6 Bapak ya, kali 5 kali 4. Sebatas ini aja supaya sama dengan penyebutnya. Hanya notasi faktorialnya masih muncul nakku. Kenapa? Karena perkalian terakhirnya belum perkalian 1. Jadi notasi faktorialnya masih muncul, belum hilang. Kecuali kalau kita jabarkan perkalian terakhirnya adalah angka 1, maka notasi faktorialnya harus hilang sesuai dengan definisi notasi faktorial. Baik, sama-sama kita perhatikan kembali ke layar. Per 3 faktorial per 4 faktorial. Nah, pembagian yang sama kan coret aja ya, atau habis ya. Berarti di sini nilainya nakku adalah 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. Jabarkan ya, jabarkan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Kali satunya abaikan aja nakku karena tetap hasilnya ini 6 bagi 6 1, sehingga dari sini tinggallah 7 kali 5 35. Inilah NS nya ya. Kembali ke persoalan yang tadi, sebelum kita cari peluangnya, kita identifikasi dulu. X tadi menyatakan apa? Yaitu banyaknya bola kuning yang terambil ya kan. Oke, banyaknya bola kuning yang terambil. Ingat, diambil tadi nakku dari dalam kantong ini adalah 3 bola ya. Diambil 3 bola ya. Ingat ya, diambil 3 bola. Tidak boleh lebih atau kurang ya. Oke, dengan syarat dari 3 bola pengambilan, dari 3 bola yang diambil, berapa banyak kemungkinan bola kuningnya bisa terlibat atau ikut atau terambil gitulah ya. Berarti kita identifikasi nakku. Kemungkinan pertama, untuk mengambil 3 bola itu, maka bola kuning yang terambil itu bisa tidak ada alias 0. Kalau kuningnya tidak ada diambil, berarti X-nya kan 0 ya kan. Artinya apa di sini X-nya 0? Berarti kuning tidak ada terambil atau 0 kuning gitulah ya. Supaya dia tetap pengambilan 3 bola, karena dalam kantong itu terdiri atas 2 warna tadi ya, kuning dan hijau, maka otomatis bola hijaunya terambil 3 ya, berarti 3 bola hijau yang terambil. Oke, kemungkinan kedua, jika 1 bola kuning yang terambil ya kan, berarti 1K gitu ya, 1 kuning terambil, maka supaya jumlahnya tepat 3, sisanya 2 lagi yang harus diambil warna hijau. Kemungkinan berikutnya, jika 2 bola kuning yang terambil ya, 2K ya terambil, supaya jumlahnya tetap 3 terambil, berarti kan sisanya wajib 1 hijau gitu ya. Kemungkinan terakhir, jika ketiga-tiganya kuning terambil, berarti 3K diambil ya kan, 3 kuning diambil, maka bola hijau
tidak ada, ya kan, supaya tetap jumlahnya 3, berarti 0 boleh hijau, kira-kira gitu dia ya. Bisa? Nah, kembali ke pertanyaan bagian A, karena yang ditanyakan adalah peluang jika X-nya sama dengan 0, berarti anakku yang ini ya kan. Oke, berarti kemungkinannya adalah terambil tidak ada warna kuning kali 3 bola hijau yang terambil. Ini semua dibagi NS gitu ya, dibagi dengan NS. Bisa ya, dibagi dengan NS. Nah, dari sini oke, rumus kombinasinya adalah diambil 0 kuning, berarti kombinasi 0 kuning dari berapa banyak bola kuning dalam kantong tadi? Ada 4, berarti kombinasi 0 dari 4 atau 4 kombinasi 0 kali 3H, berarti pengambilan 3 warna hijau ya, pengambilan bola berwarna hijau 3 dari berapa banyak bola yang tersedia dalam kantong yang berwarna hijau juga 3, berarti 3 kombinasi 3 gitu ya. Per NS yang tadi kan sudah kita peroleh, nilainya adalah 35, gantikan. Nah, dari sini maka diperolehlah nilainya ya. Nilainya adalah kombinasi 0 dari 4 atau 4C0 kali 3C3 kan gitu dia anakku ya. Atau Bapak ulang ya, 4C0 kali 3C3 per 35 tadi ya. Ini dia, sama dengan nilai peluang 4C0 adalah 1 dikali 3C3 juga 1 per 35 ya. Berarti hasilnya adalah 1 per 35 nilai peluangnya. Bagian B, nilai peluang dari X yang sama dengan 3 kan gitu ya. Artinya apa di sini? Kalau X nya 3 tadi ya, dari pengambilan 3 bola itu banyak bola kuning yang terambil adalah ketiga-tiganya warna kuning, berarti 3 kuning terambil kali bola warna hijau ya tentu 0 lah terambil ya, supaya jumlahnya tetap 3 ya. 3 tambah 0 kan tetap 3 gitu. Oke, gitu nak ya. Nah, dari sini jangan lupa kita bagikan dengan NS gitu ya, dibagikan dengan NS. Apa ulang, berarti 3 kuning kali 0 hijau dibagi dengan NS. Nah, dari sini masukkan ke rumus kombinasi. Oke, kombinasi pengambilan 3 kuning dari berapa banyak bola kuning yang tersedia dalam kantong tadi, ada 4 kan gitu ya, kali kombinasi pengambilan 0 hijau dari berapa banyak bola hijau dalam kantong, 3 per NS 35 nilainya. Oke, dari sini sama dengan kombinasi 3 dari 4 atau 4C3 ini nilainya adalah 4 ya, dikali dengan 3C0 nilainya adalah 1 kan gitu dia ya. Berarti per 35. Nah, dari sini nakku dapat kita peroleh 4 kali 1 4 per 35. Oke, inilah nilai peluangnya ya. Nilai peluangnya. Berarti 3 kuning 0 3. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah kantong, masih soal yang sama juga ya dengan nomor 4.
sebuah kantong berisi 2 bola kuning, 2 bola merah, dan 3 bola putih. Dari dalam kantong diambil 4 bola sekaligus, di mana variabel X menyatakan bola merah, banyak bola merah terambil, gitulah ya. Tentukanlah nilai peluang X yang sama dengan 1. Baik, kita jawab ya. Dari dalam kantong tadi terdiri dari 2 bola kuning, 5 merah, dan 3 putih ya. Sama-sama kita perhatikan, dari dalam kantong ini diambil berapa bola? Diambil 4 bola ya. Oke, maka ruang sampel langsung kita ambil ya. Ruang sampelnya atau NS-nya adalah kombinasi pengambilan 4 bola dari berapa totalnya bola dalam kantong? Ada 10 ya, kan gitu ya. Berarti 10C4. Oke, berapa nilai kombinasinya? Berarti di sini nakku 10 faktorial per 4 faktorial kali selisihnya ini berapa ini? 10 kurang 4, 6 faktorial. Kan gitu ya. Nah, dari sini NS-nya adalah NS sama dengan, kan gitu ya, dapat tersernakan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 tadi ya, per 4 faktorial per 6 faktorial. Ini masih 6 faktorial ya, habis ya, sama-sama bagi 6 faktorial. Berarti di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali ya, sampai kali 7 saja per 4 faktorial, jabarkan perkalian berurutannya kurang-kurang 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kali satunya boleh dibuat, boleh diabaikan ya, sama saja. Berarti di sini nakku sama-sama bagi 8. Oke, ini sama-sama bagi 3 ya. Maka di sini tinggallah 3. Berarti 10 kali 3 ya, kali 7, hasilnya adalah 210 NS-nya ya. Berikutnya katanya tadi X ini menyatakan berapakah nilai peluang X nya sama dengan 1, kan gitu tadi ya. Peluang X nya sama dengan 1. Oke, ini yang dicari ya. Oke, kalau X yang sama dengan 1, maksudnya pengambilan bola ke dalam kantong itu adalah terdiri dari berapa bola tadi ya? Terdiri dari 4 bola ya kan? Dari pengambilan 4 bola itu diharapkan 1 X1 ya, diharapkan 1 bola merah terambil, kan gitu ya. Oke, ini artinya terambil 1 bola merah, terambil 1 bola merah ya, dari 4 bola ya, diambil sekaligus ya. Berarti di sini kemungkinannya adalah yang pertama, dari pengambilan 4 bola itu diharapkan 1 bola merah terambil, berarti 1 bola merah terambil dan 2 kuning ya kan, dan 1 putih, gitu dia ya. Totalnya kan 4 ini terambil ya, 1 tambah 2 tambah 1 kan 4 juga. Kemungkinan kedua, 1 bola merah tetap terambil, tetapi kuningnya nakku mungkinkah 3? Tidak ya, karena warna kuning dalam kotak itu hanya sebanyak 2 ya. Berarti bisa keduanya terambil kuning, otomatis sisanya 1 putih ya kan. Kemungkinan kedua, kuningnya cuma 1 aja terambil, otomatis supaya totalnya 4. Berarti kan sisa 2 lagi nih ya, putih ya, 2 putih terambil. Ingat ya, dalam kantong terdapat 3 putih tadi, 2 kuning, dan bola merah ada 5 ya. Oke. Kemungkinan ketiga,
tetap satu bola merah terambil, tetapi kuningnya tidak ada terambil ya, berarti 0 kuning ya. Merahnya berapa ini ya, kita ambil, maaf ya, putihnya berapa kita ambil supaya tetap jumlahnya 4, tentu 3 putih ya, 1 tambah 3 kan 4 gitu dia ya. Kemungkinan yang lain masih ada, jika terambil satu bola merah, 0 kuning, 4 putih boleh? Tidak ya, kenapa? Karena sudah melebihi pengambilan 4 bola, sudah 5, berarti tersyarat kan gitu ya. Oke, ada 3 kemungkinan saja ya, berarti kita masukkan rumus kombinasinya ya. Berarti ini satu merah, mengambil satu merah, berarti kombinasi satu merah dari berapa banyak bola merah dalam kantong, ada 5 tadi ya, kali 2 kuning, ini kemari, kalau 2 kuning, kombinasi 2 kuning dari 2 kuning yang tersedia, untuk yang ini kombinasi 1 putih dari 3 putih yang ada ya. Oke, gitu juga ini aku sama aja, kombinasi 1 5 kali untuk 1 K ya, 1 kuning, berarti kombinasi 1 kuning dari 2 kali 2 putih, berarti kombinasi 2 putih dari 3 putih yang ada. Ini kombinasi 1 dari 5 kali 0 kuning, berarti kombinasi 0 kuning dari 2 kuning kali 3 putih ya, 3 putih dari 3 putih yang tersedia. Kemudian ini semuanya kita jumlahkan atau kita totalkan sebagai nilai peluang akhir ya. Baik, 5C1 ya, 5C1, jadi 5C1 adalah nilai peluangnya adalah 5 kali kombinasi yang ini tadi ya, kombinasi 2 kombinasi 2 nilainya 1 kali 3 kombinasi 1 nilainya adalah 3, di bawahnya lagi 5C1 nilainya 5 kali 2C1 adalah nilainya 2 kali 3C2 nilainya adalah 3, di bawahnya lagi nih ya, 5C1 5, 2C0 nilainya 1 kali 3C3 nilainya juga 1. Oke, kita kalikan dulu, ini 15, ini adalah 15, berarti ini adalah 30 ya, kan gitu dia ya. Berikutnya 5 kali 1 kali 1 5 ya. Maka totalnya adalah jumlahnya adalah 30 tambah 20 yaitu 50. Kan gitu naga ya. Berarti dari sini dapat kita cari, maka peluang jika X-nya sama dengan 1 adalah ini dia ya, 50 per NS-nya tadi. Berapa NS-nya? Ya, 210. Oke. Ini dia hasil akhir, nilai peluangnya. Bapak kira sebatas ini cukup mudah ya? Perhatikan soal tugas kita bagian yang ketiga. Soal tugas kita bagian yang ketiga adalah, nah, Bapak bacakan. Sebuah kantong berisi 2 bola kuning dan 5 bola merah dan 3 bola putih, sama dengan soal yang kelima tadi ya. Hanya pertanyaannya saja Bapak ubah. Dari dalam kantong tersebut diambil 4 bola sekaligus. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya bola merah yang terambil, maka tentukanlah nilai peluang jika X-nya sama dengan 2. Berarti kalau peluang X-nya sama dengan 2, berarti pengambilan 2 bola merah ya, dari berapa bola yang hendak diambil? 4. Oke ya, kira-kira gitu dia. Jika kurang jelas lagi, kembali lihat contoh soal yang terakhir tadi. Sekian dulu nakku dari Bapak Pak AS. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.